Karno, Senayan, Jakarta. Dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Bu Wes. Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya mungkin sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita dengan untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan, tidak adanya Jordi Amat, posisi dari Jordi Amat diganti oleh Rizky Ridho dan akan berpasangan dengan Elkan Bagot ya. Elkan Bagot. Ya, kita lihat itu dua kapten kesebelasan. Sari Makualam yang semakin matang dan juga tentunya yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2? Kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini untuk sepak bola Indonesia ya. Sejak kemarin Presiden sudah mengatakan akan hadir karena memang dia Kira ada Pratama Arhan, masih Pratama Arhan coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Mark Klok kali ini pemirsa, sebuah peluang Sandi Ramdhani, masih Sandi Ramdhani masuk kotak penalti. Sandi Ramdhani, dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. keputusan yang baik. Sandi. Bola kali ini, mengenai dan kita lihat masuk gol. Dimas Derajat hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa menciptakan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Ya, kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar ya. melakukan Ini yang kita jauh butuhkan tadi. Mojo. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. Saya Makualam, sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Caraka tadi. Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Dimas Derajat. 1-0 untuk tim nasional Indonesia. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung bergabung kembali dengan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta bersama dengan Bung Ahai, Hadi Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El-Rumi. Ke-11 tadi berhasil mengandalkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama di Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat intensi serangan kita dan Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam kembali yang dijaga oleh Jaime Abdullah Nyaring. Awal yang sangat baik, kepercayaan diri, bermain sangat fokus, ini yang diharapkan dari penampilan tim nasional malam hari ini. berbeda dengan Piala AFF Tio ketika kita butuh gol hingga menit ke-30-an untuk membobol gawang Brunei. Sekarang kita sudah punya 2 gol dan semoga keran gol terbuka mengucur deras sepanjang pertandingan. Ya, lemparan ke dalam kembali Tawarhan. Dan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dalam kotak penalti, 7 termasuk penjaga gawang. Tawarhan, Klok, Asnawi Makualam, masih Asnawi, pasca sebuah tendangan langsung kali ini tepat di pelukan penjaga gawang Jaime Abdullah Nyaring. Hal seperti ini salah satu pelatih yang sudah 2 tahun menangani Brunei Darussalam. Menurut pemirsa kali ini, sebuah pelanggaran yang hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Nadeo Argawinata. Ya, ini ya hati-hati. Bukan berarti Brunei tanpa ancaman. Hati-hati dengan semua keputusan kita. Iya, untung dia tadi. Ya, untuk terlihat ya dia melompat ke dalam kotak penalti. Melakukan sebuah pelanggaran kepada Ismail. Kita lihat bagaimana pelatih Mario Rivera yang dilakukan oleh Hakim Yazid Said. Indonesia sekarang. Kita lihat bagaimana akselerasi Indonesia. Kita lihat Dendi Setiawan
Arham Pratama angkat langsung di kotak penalti. Sangat berbahaya tadi. Gagal. Balik para pemain Brunei coba melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani tadi, Bung Ma'ruf. Ya, Sadil sekarang berada dalam confidence, kan juga akan mendapatkan kesempatan dalam pertandingan ini. Ada Arhan Pratama, langsung pada Dendi Sulistiawan. Kembali pada Arhan, kembali pada Dendi, di kotak penalti Dendi. Cukup tenang para pemain Indonesia. Mark Locke, ada kita lihat Alkan Bagot, masih Alkan. Kembali kepada Mark Locke lagi. Siapa yang diberikan oleh Mark Locke, angkat langsung di kotak penalti. Masuknya tadi langsung mengarah kepada Dimas. Disundul kembali, kita lihat nomor punggung 11. Sangat cepat yaitu Muhammad Hafiz Daniel. Ada Asnawi, berhasil meraih bola dengan sangat sempurna. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Hafiz Daniel. Ada Mark Locke ke kiri. Ini Indonesia berkuasai bola, langsung ke depan. Arahkan kepada Dendi. Umpan yang pergerakan yang berbahaya dari para pemain Brunei. Masih cukup mudah dipatahkan para pemain Indonesia. Walaupun mereka bermain sangat ngotot, sangat baik, meliuk-liuk kita lihat. Tadi, Witan Sulaiman. Langsung Witan, bukan sebuah pelanggaran. Arhan Pratama angkat langsung di blok. Jauh tendangan dari Arhan Pratama, tapi kita saksikan bagaimana. Iya, betul ya. Itu pelanggaran, Bung. Ya, meskipun tapi bola pertamanya adalah mengenai bola, Bung. Kalau kita lihat di sini memang mengenai bola terlebih dahulu. Jadi lebih pada side effect. Kali kuasai para pemain Garuda. Sangat baik. Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas. Penalti. Sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan, Bung Ma'ruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Muhammad Nazan Zulkifli. Kita lihat. Sandy Walsh sangat tenang dan memang ya betul sekali sebuah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh pengadil di pertandingan malam hari ini. Kita lihat. Jelas penalti yang sangat mutlak tadi. Ya. Dilakukan. Pemain yang baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah. Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor posisi 990 Ramadan Sananta. Sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan. Tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa, gol yang indah dari Ramadan Sananta. Ya, gol kedua Ramadan Sananta dicetak saat melawan Brunei di Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur. Ini adalah gol oleh Witan Sulaiman, sangat cepat Witan, masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi, Ricky Kambuaya shooting dan gol! Alhamdulillah, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di tim nasional Indonesia. Ramadan Sananta, alhamdulillah, Bung Ma'ruf. Ya, marhaban ya Ramadan, masuk dia mengubah permainan. Kita lihat sebuah gol yang indah, diawali dari umpan tarik Witan Sulaiman, bola dilepaskan dan kemudian ditembak. Kita lihat, saksikan Ricky Kambuaya menembak keras. Dan kita saksikan bola rebound. Ramadan Sananta melakukan eksekusi dengan tepat, berada dalam saat yang tepat, momen yang tepat, dan mengusir bola dengan tepat. Inilah yang diperlukan oleh seorang striker, mampu memposisikan atau mencari adil, membawa bola, angkat langsung ke gol! Dimas Derajat 5-0. Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Ma'ruf. Sungguh indah malam ini, kita lihat sangat cantik Dimas Derajat, Bung Ma'ruf. Kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah kualitas, sebuah kolektifikan oleh para pemain Garuda ini. Sadil Ramdhani, umpan yang matang, tandukan yang sempurna, dan tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Jaime Yaring. Kita lihat kualitas Garuda terbang tinggi di Stadion GBK, meluluh lantahkan Brunei Darussalam, membuka peluang ke putaran kedua, menantang Vietnam.
Iran dan Filipina. Di putaran kedua. Dengan penjuru Indonesia sangat baik, kombinasi yang baik di kotak penalti langsung ada Elkan, tapi sontekannya hanya melambung tinggi tadi. Dengan nomor punggung 16 dari Brunei Darussalam yang baru masuk, yaitu Muhammad Hifzul Fakor, dan juga nomor 15 tadi, Bung. 15 Muhammad Nur Ashraf Fahmi. Fakor dan Ashraf Fahmi masuk. Inilah Elkan Bagot, pemain asal cukup jauh tadi. Ini bola kembali dikuasai pada pemain merah putih Saint Patinama. Langsung cepat arahkan kepada Witan, sangat cepat Witan. Langsung ke kotak penalti. Ada Rahmat. Oh, ada Dimas shooting langsung dan gol! Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur, Bung Maruf. Dimas Derajat 1989 sangat luar biasa, kerja keras, kecerdikan, dan kemudian tembakan yang tidak keras tapi menyusur ke dalam gawang. Lagi-lagi tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Hami Yamini. Ini adalah setengah lusin gol dilesakan oleh timnas Indonesia. Kemenangan 6-0 kedua, keunggulan sementara ini setelah SEA Games 89 Kuala Lumpur. Masih di bawah kemenangan Indonesia di Piala AFF 2002, kegembiraan dari Presiden Joko Widodo atas keunggulan sementara Indonesia atas Brunei. Serangan cepat dari Hakimi Yazid, bukan sebuah pelanggaran Asnawi. Belum menit panjang nampaknya wasit. Dan wasit Bian Hedari dari Iran baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Brunei. Yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah melewati 6 pertandingan tidak pernah bermain sebagai pemain inti, melewati dengan hanya bermain selama 75 menit di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Wolf berdiri bebas, Sandi, dan Ini dia. gol pertama dari pertandingan kedua di timnas Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan, Bung Hadi. Proses yang sangat Proses indah. iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang sekelas Ricky maupun Ramai. Nah, kita akan lihat bagaimana namanya Ricky Kambuaya yang memberikan umpan yang sangat manis, sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandi Wolf dan cutback kepada Hoki Caraka. Mauna Fikri pada Sandi Wolf, angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Kini ada Saint Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Kinarian, gol! Egi Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy. Dipaskan oleh Egi Maulana Fikri. Inilah gol ke-7 Egi Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul. Arahkan langsung ke kanan. Kontrol yang baik dari Sandi Wolf. Ada Egy lagi di tengah sembilan dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macan, manis dan cantik. Benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi seperti bawang yang kita iris-iris ini. Sangat tajam, Bung Sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang. Dari dua penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Sintayong. Meskipun kita punya banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Di awal-awal babak kedua ini, serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Nampaknya Witan melakukan konsentrasi yang sangat
kuat kita lihat dan lakukan sudah masuk pemirsa. Membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari Akibat penalti yang didapatnya, lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat. Waktu sebelum Sananta ada striker-striker yang mungkin bisa dikatakan lebih dipercaya ya. Termasuk Spaso pernah dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani, umpan langsung. Berbahaya tadi, disundul saja kita lihat. Ada Rahmat pada Asnawi. Sadil Ramdhani. Kembali pada Asnawi. Angkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua, Rizky Ridho ke gawang Brunei. Di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Dan timingnya juga menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho masuk ke penalti. Itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru dan saya menunggu gol ke-6. Umpan cepat, terlepas kita lihat. Dan gol! Ramadan Sananta! 6-0. Sebuah apakah offside? Iya, saya pikir gol. Gol 6-0. Gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional dan luar kandang, Bung Wesley. Betul. Dicok saja kita lihat. Terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, inilah Jadi tadi kita sempat melihat cepat dan tentunya mari kita bahas tentunya timnas Indonesia, Bung Adi. nampaknya ada 3 pemain belakang Indonesia, ada Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, Bung Doni. Iya, dan jelas harus sesumbar sebenarnya mengatakan bahwa mereka bukanlah tim terlemah di grup ini. Baru saja tewas dari Uni Emirat Arab, Ahmad Isa Muhammad Darwis yang meniup peluit terakhir guna pertandingan langsung dari Stadion Basra. Dari Irak ada Ali Jasib, umpan langsung pada Aiman, hati-hati di kotak penalti, tidak offset tadi. Kita lihat aja Mirza Sdoski, bek kiri Irak masih kosong, tidak ada yang mengawal, angkat langsung berhadapan. Kita lihat ada McClough, gagal crossing yang coba dilakukan oleh Mirza Sdoski tadi, Bung Doni. Iya. Kemudian Amari, Mirza Sdoski jadi memberikan umpan langsung tadi. Sangat berbahaya kita lihat tadi. Rebin Sulaka. Mungkin tidak ada pemain. Kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia. Pasarasan. Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola. Ini tentunya sangat-sangat disayangkan. Gegap gempita 65.000. Dan kata pagaian kita lihat. Penjagaan yang tidak ketat dari para pemain Indonesia. Sangat kosong tadi. Mudah saja Basarasan Budian untuk menjebol gawang Indonesia dikawal oleh Nadio. Tertinggal 0-1 Indonesia dari Irak di Stadion Nasional Basra di Irak. Di pertandingan masih cukup lama, Bung Doni. Kesempatan Indonesia untuk bisa membalas kebobolan masih. Ali Jassim. Masih Ali, hadapan dengan McClough, Sdoski, Sarosan, Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewat tadi dan gol bunuh diri Indonesia, Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung. Tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Sini kita lihat bagaimana ulangannya ini. Sebuah crossing yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dan kalaupun lolos dari Jordi Amat sudah menunggu Aiman dari Bumbu. Aiman sudah menunggu lolosnya dari Jordi Amat. Tapi apa daya, buangan dari Jordi Amat mengarah ke gawang dari Nadio. Lihat bagaimana Aiman sudah menunggu. Betul, Bung. Mau tidak mau harus dilakukan ya oleh Jordi Amat. Harus disundul, cuma arahnya. Tapi memang mungkin posisi badannya agak tidak terlalu balance.
Indonesia harus hati-hati, jangan terlalu mudah terprovokasi dengan para pemain tengah sangat pandai untuk memprovokasi lawan, Bung Doni. Iya. Sebenarnya yang mengundang provokasi itu Rizky Ridho. Tetapi memang dengan tenang dia justru langsung menjauh ya. Di sini kita lihat bagaimana dia mungkin mencoba. Ya, sini sudah terlihat bisa dilerai dengan baik oleh wasit dan ya betul Rafael Struijk yang akan masuk. Dimas Derajat yang sudah terpincang-pincang digantikan oleh Rafael Struijk. Main berpose 187 cm. Rafael Struijk masuk menggantikan Dimas Derajat. Pasar bola yang sangat kuat dari pemain Irak. Mircea Doski kepada Ali Jassim. Di kiri kita lihat Ali Jassim berhadapan dengan Asnawi. Hati-hati Asnawi di kotak penalti tadi. Baik sekali dari Agak licin juga lapangan. betul. Kalau tidak begitu clean tadi ya dia membuang bola. Apa yang sudah lakukan Ali Jassim? Masih Ali. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Al-Amari. Masih Al-Amari. Diblok dengan sangat baik terlihat oleh Asnawi. Inilah Al-Amari. Amir Al-Amari Abud. Lakukan sudah berbahaya. Sudul oleh Jordi tadi. Shooting langsung. Mengambil nomor 3. Alkan Bagot ke depan langsung. Adam Alis. Lalu lambat bantuan yang dilakukan para pemain dan sangat cepat tadi dari para pemain Irak untuk melakukan pertahanan, Bung Doni. Iya. Alkan Bagot. Apakah bisa dikejar oleh Rafael Struijk? Mampu dikejar oleh Rafael. Masih Rafael. Susah masuk. Oh, di tengah. Shooting langsung dan gol! Sen Patinama mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Sen Patinama lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga, Sen Patinama langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Luar biasa Sen Patinama. Dan 3 penampilan inilah gol pertama buat Sen Patinama. Tidak perlu terburu-buru dan di sini kita lihat bagaimana Rafael Struijk dengan perlahan pasti dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola dilakukan oleh Sen Patinama dan sebuah tendangan yang tidak terlalu kencang tapi memang sangat akurat. Dan hanya 3 orang yang melakukan serangan ke gawang Irak, Bung Doni. Ya, kita lihat ada Rafael Struijk, Dendi dan juga Sen Patinama. Bagaimana sedikitnya para pemain Indonesia untuk melakukan tekanan. Tapi terbuka lagi peluang Indonesia untuk tetap bisa mencuri angka di pertandingan pertama grup F ini. Dan tadi sempat saya katakan bahwa timnas Irak pun dalam mungkin sudah dilihat oleh asisten wasit tadi, tendangan bebas. Indonesia harus hati-hati karena banyak pemain Irak yang memiliki postur tinggi. Amari Abud nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah langsung di kotak penalti, digagalkan. Kita lihat tadi dengan sangat baik. Apakah sedikit masalah dari kaki Asnawi? Nampaknya ada nomor punggung 2. Apakah akan Fikri yang bermain, Bung Doni? Iya. Memang di sini belum terlihat, tapi ya kalau kita lihat terlihat memang Arkan Fikri sudah masuk. Dipatahkan para pemain Indonesia, Rizky Ridho tadi. Dan juga ada Sadil Ramdhani, sepertinya juga masuk, Bung Adi. Sadil juga masuk. Yang memilih untuk segera melakukan serangan yang mungkin lebih agresif lagi, menjaga komen Sintayong. Asnawi langsung di kotak penalti, langsung ke Rafael Struijk. Gagal tadi. Oke, Rafael Struijk bisa mengejar bola. Ali Adnan langsung di kotak penalti. Ada kesangat. Oh, arah kepada Denny Sulistiawan tadi. Sedikit saja hampir menyambar kepala dari Dendi, tapi
ajang dari penjaga gawang. Tapi yang kita lihat sebenarnya selama pemain kita disiplin, dan di sini kita lihat ya sudah mulai melakukan tendangan dulu dan melakukan umpan pendek saja, mencoba membangun serangan kembali sepertinya Bung Adi. 1-2 Ali Jassim masih menjagakan oleh Ahmad Fikri. Datanglah bantuan. Oh, terlalu lama tadi shooting langsung dari Ali Jassim. Shooting lagi dan kita lihat bagaimana kesalahan di belakang. Oh, komunikasi yang tidak baik Asnawi dan Mandrah. Dilakukan para pemain dari Irak. Seperti berlangsung tadi, gagal dibendung oleh Nadio. Ini sangat disayangkan. Sudah susah payah para Indonesia untuk bisa tadi memperkecil ketertinggalan. Kembali harus bobol untuk memperlebar nama jarak menjadi 3-1. Dan gol yang diciptakan oleh Usama Rashid. Gawang Indonesia dikelola Nadio Argawinata. 3-1. Irak. Ya, yang menjadi pembeda sebenarnya adalah bagaimana pemain Irak untuk mengkonversikan setiap peluang, setiap kesalahan yang dilakukan. Dia juga bermain di kompetisi di Inggris, saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa dia hampir selalu tidak tergantikan di posisi starting line up. Dan yang menarik adalah Bung Didan bahwa banyak juga pemain-pemain timnas Filipina yang merumput di Liga Indonesia atau kemudian di Indonesia, dan mereka menariknya juga ditempatkan ketika bersama dengan Laos dalam proses transisi. Ya, kita lihat Elkan Bagot, Jody Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh di sana, dan tentunya nama-nama Rafael Struijk, ada juga Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam sang kapten, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani. Saat lagi pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua antara Indonesia melawan tuan rumah Filipina langsung dari Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila. Tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita kekalahan di pertandingan pertama. Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Irak, sedangkan Filipina kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 2-0. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat menentukan buat kedua tim untuk bisa menjaga asa mereka untuk terus menjaga
peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi ini. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf, Indonesia ada perubahan yang sangat signifikan di lini tengah. Tentu saja banyak orang yang menganggap penampilan dari lini tengah Indonesia saat itu seperti Mark Locke yang tidak memenuhi ekspektasi. Apakah memang seperti itu, Bung Maruf? Iya, ada beberapa alasan ya. Kalau kemudian rotasi sebagai bagian dari punishment, mungkin itu juga bisa kita terima. Karena memang performa dari timnas Indonesia ketika menghadapi Irak memang jauh dari yang diharapkan. Kemudian kita juga kalah dengan skor telak 1-5. Meskipun Sintayong tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Manuel Ott, satu lagi kepada Tabinas. Murga. Kembali lagi kita lihat pemain asal Hollyhock, Liga 2 Jepang, Tabinas. Kevin Ingreso. Tentu saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan oh Tuhan, hampir saja kesalahan para pemain Indonesia di lini belakang dari Hernando Ari Sutaryadi, Bung Maruf. ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis. Bagaimana Jordi Amat tadi sempat agak terlambat menutup. Ditambah juga Elkan Bagot, bahkan Rizky Ridho menjadi pemain yang biasanya sangat-sangat stabil. Sempat juga melakukan sebuah kesalahan, pressure yang luar biasa. Dan kita harap kemudian Indonesia bisa kembali ke perform mereka, kembali ke fokus mereka, dan tentu tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Elkan Bagot langsung ke depan, intercept tadi umpan kepada Sen Patinama. Sadil pada Elkan Bagot. Rizky Ridho berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Rahmat Irianto, Sandy Walsh sulit untuk memberikan umpan nampaknya para pemain Indonesia. Sandy Walsh karena memang banyak celah yang ditutup atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat langsung kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan, Result mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat, Bung Maruf, untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Result menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol, dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Keberuntungan di tendangan penjuru ini, Bung Maruf. Ya, kita berharap apapun kondisinya, apapun kemungkinannya, bagaimanapun peluangnya bisa dimanfaatkan. Karena memang ini untuk penting untuk bisa memulihkan psikologis pemain yang terlihat sangat tertekan di 23 menit awal. Sandy Walsh angkat langsung di kotak penalti. Rafael Strike lalu memaksa tadi kita lihat. Oh, nampaknya Rizky Ridho, Bung Maruf. Betul, agak memaksakan diri Rizky Ridho untuk melakukan. Kini Indonesia melakukan tekanan. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Umpan ke tengah Sadil. Rahmat Irianto. Elkan Bagot. Sen Patinama. Masih Patinama. Kembali kepada Bagot. Masih Elkan Bagot. Kembali kepada Sen Patinama. Oh, dicuri tadi. Kembali lagi direbut. Ada Witan Sulaiman. Ada Sen Patinama. Masih Sen Patinama. Berhadapan dengan Rubliko. Sangat baik kita lihat. Rafael Strike, shooting Rafael Strike, dan oh Tuhan, gagal tadi Bung Maruf. Titik serangan Filipina. Hernando Ari Sutaryadi atur posisi pagar hidup agar lebih ke kanan, dibantu oleh Sadil dan juga Witan Sulaiman. Nampaknya ada Manuel Ott akan melakukan tendangan bebas. Harus hati-hati Indonesia. Lakukan sudah langsung mengarah ke gawang tadi Manuel Ott. Dibiarkan saja penjaga gawang Hernando Umpan panjang tadi dari Neil Edridge. Tapi
kesempatan yang baik kita lihat. Ada Rafael Strike shooting langsung, terlalu memaksa kalau menurut saya Bung Maruf. Ya, situasi tadi Rafael juga mendapatkan bola yang sangat baik sebenarnya ya. Lagi-lagi kombinasi bersama. Pada Rafael Strike, masih Rafael Strike. Pelanggaran kan, dibiarkan saja oleh wasit. Serangan balik yang sangat cepat dari Rubliko. Masih Rubliko. Coba dihentikan oleh Rahmat Irianto, langsung ke kanan. Tempati oleh Rachel, berhadapan dengan Elkan Bagot. Situasi yang cukup berbahaya, bukan sebuah pelanggaran. Sengaja menjatuhkan diri kita dari Rachel. Elkan Bagot, ada kita lihat Rafael Strike, masih Rafael sangat cepat dari kotak penalti. Masih Strike, gagal kita lihat. Rafael Strike tadi terlalu memaksakan untuk membawa bola sendiri tadi Bung Maruf. Iya, padahal adalah momentum yang cukup bagus ya ketika Rafael Strike tinggal berhadapan 2 lawan 1 dan berusaha ada kesempatan di sana. Tapi ternyata dia memutuskan untuk bawa bola bisa dimaksimalkan. Kita lihat lagi-lagi ada opsi sebenarnya. Agak sedikit emosi Murga tadi setelah berduel dengan Rafael Strike. Tadi padahal duel biasa-biasa saja Bung Maruf. Ya, biasa-biasa saja memang berebut bola ya. Tapi yang menurut saya menarik adalah bagaimana reaksi dari Rafael ya. Dia langsung menjatuhkan diri. Ya. Artinya dia mencoba untuk menarik perhatian dari wasit ya. Karena kalau itu yang terjadi maka ada Jordi Amat. Masih Jordi. Asnawi. Reset meminta bola ada lemparan ke dalam, tapi wasit mengambil keputusan lain. Adalah sebuah pelanggaran tadi. Asnawi kembali kepada Rizky. Kini ada Arhan Pratama. Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat flashing kaki kiri yang sangat manis dan cantik. Alhamdulillah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sukses luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk tim nasional Indonesia ini Bung Maruf. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Sebuah gol indah dari Sadil Ramdhani. Tembakan dari dalam kotak penalti kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Etheridge. Luar biasa Indonesia. Tapi kredit poin tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya Bung Maruf. Bagaimana liukannya mampu benar-benar mematahkan. Asnawi dan Asnawi juga tidak terlalu sering naik sehingga lebih aman area, saling mengunci sebenarnya. Tendangan bebas Indonesia, Neil Etheridge mengatur posisi pagar hidup dari Filipina. Witan, sangat baik. Kombinasi yang sangat baik Witan tadi. Rafael Strike terlepas dari tanggapan penjaga gawang Neil Etheridge. Skema tendangan bebas yang cukup unik, cukup baik dan memang jarang dilakukan oleh Indonesia. Tapi bagaimana ini juga membuat ada sebuah peluang yang begitu tadi dan tembakannya masih berhasil dihalau oleh. Tendangan penjuru Indonesia yang kedua. Semoga saja menghasilkan gol, lakukan sudah sangat baik tinggi datangnya. Ada Elkan Bagot di kotak penalti. Ada syuting langsung Sananta, gagal tadi. Kini Rubliko mencoba mengalirkan bola ke depan langsung. Ada Bas di situ. Jatuh di kaki Manuel. Serangan balik cepat langsung. Ada Rubliko. Kini Bakolo. Sendirian. Dan berhasil dikuasai dengan sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan. Betul, tetap ada sebuah resiko ya. Iya, kalau wasit tidak menyatakan itu sebagai pelanggaran, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Meskipun memang kalau kita lihat posisi ini, ya ini menurut saya lebih pada reaksi awalnya ya. Harusnya dia tetap mengamankan bola terlebih dahulu. Karena ini sangat beresiko kalau dia melepaskan bola. Kita lihat dia sudah belakang ada Elkan Bagot, kini Rizky Ridho. Kita lihat Jordi Amat meninggalkan posnya di belakang untuk membantu lini tengah Indonesia. Karena memang kekurangan pemain yang bisa megang bola, Bung Maruf. Betul, dan memang sebenarnya mungkin tadi dengan harapannya dengan menempatkan 3 back jangkung, harapannya untuk bisa membuat lini belakang lebih kuat ya. Tapi justru beberapa sering terjadi beberapa kesalahan sehingga sekarang kembali tandem yang dilakukan antara Rizky Ridho dengan Elkan Bagot dengan 2 fullback langganan timnas. Serangan balik cepat, kita lihat Arhan Pratama, masih Arhan di kotak penalti. Arhan! Oh Tuhan!
Hikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, Arhan? Sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal tadi Bung Maruf. Ya, Tendangan penjuru Indonesia di sisa waktu perpanjangan atau tambahan waktu. Siapa yang akan melakukan? Apakah Arhan Kakak melakukan tendangan penjuru? Rontini juga masuk, kita lihat. Angkat sangat baik dan gagal tadi. Hoki Caraka. Arhan Pratama gagal tadi. Serangan balik dari Filipina. Asnawi. Arhan Fikri. Masih Arhan Fikri. Arahkan pada Asnawi. Masih Asnawi. Umpan panjang. Terlalu dekat dengan penjaga gawang. Jelas mudah tadi Neil Edrich untuk memetik bola di udara. Antisipasi yang baik kita lihat dari Hoki Caraka yang turun jauh ke bawah. Satu arahkan ke kiri. Ada Rubliko berhadapan dengan Arhan Pratama, langsung arahkan kotak penalti, disapu dengan sangat baik tadi Sadir Ramdhani, mengarah ke Witan Sulaiman, tapi gagal tadi Witan. Wasit dari Korea telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, yaitu wasit Kim Jung Hyuk untuk membunyikan peluit sehingga pertandingan ini berakhir imbang 1-1. Dan pemirsa, Enam dari Indonesia, di mana 4-4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Sinteyong di pertandingan kali ini, Bung Wesley. Kita menunggu ya, Nathan bermain sebagai pemain baru. Ada 6 pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan mematikan Nguyen Huang Duk yang menjadi kunci. Dia adalah Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno di grup F. Indonesia memakai kostum putih emas merah, sedangkan Vietnam dengan kostum putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Indonesia mampu unggul 1-0 saat itu lewat gol tendangan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar. Saya meraih satu pun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Erumi. Bung Maruf Erumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Maruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan 1 poin ketika menghadapi Filipina, dan sekarang berada di dasar klasmen grup F dari 2 pertandingan, berada di bawah Filipina, Vietnam, dan tentu saja Irak sebagai pemuncak klasmen yang mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia, nampak kita lihat Witan Sulaiman dilanggar bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam untuk menekan Indonesia. belakang dari Justin kepada Adi Satrio, kini Jess Marsno Ferdinand langsung preset dari Odeo Fundung, umpan cepat hati pada Huang Duk, masih Huang Duk, umpan 1-2 di kotak penalti, harus hati-hati Indonesia teruntuk Dari Vietnam kita lihat kembali sebuah kesalahan komunikasi, harus agak lebih sabar, harus agak lebih tenang terutama ketika mendapatkan bola. yang terlalu cepat kehilangan bola tadi Hoki Caraka. Kini para pemain Vietnam Huang Duk di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel. Luar biasa tackle yang dilakukan oleh Huang Duk tadi, Bung Maruf. Ya, sebuah tackle yang sangat berani tapi juga sangat tepat sekali karena ini adalah momentum ya. Terlambat sedikit maka akan sangat beresiko. Bukan sebuah pelanggaran. Akhirnya Rizky Ridho, umpan cepat, arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike, langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan shooting pertama dari Rafael Strike, sayang langsung mengarah kepada penjaga gawang Nguyen Philip sehingga gagal, tapi bagaimanapun ini harus dilakukan para
Vietnam lagi. Kini ada kita Quintin Bash, masih Quintin Jad berhadapan dengan Jai Ijes. Hati-hati di kotak penalti. Oh, dikuasai oleh Ijes tadi. Kini ada Ivar Yenat, umpan langsung ke depan. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Indonesia lewat Justin Hubner. Langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike. Berduel dengan Bui Tien Du. Sudah dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Bui Tien Du. Masihkan lempar ke main dari Indonesia dalam Pak Shunman. Marcelino Ferdinand meraih bola. Nah, kita lihat ada Rizky Ridho ke kanan, empati oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub, umpan langsung ada Witan Sulaiman. Yakub Sayuri dan seperti Piala Asia Bung Ma'ruf dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori assist terbaik Ya, di assist Piala terbaik. Asia ya. Ya. Tapi kali ini Ya, saya luar biasa. karena memang ketika Indonesia bermain di timnas Indonesia bermain, maka disitulah pendukung dari timnas Indonesia sangat luar biasa antusiasmenya. Romin Trong. Ada dua Hundung, hati-hati Indonesia. 1-2 Namandung. Oh, Namandung kiri kotak penalti. Ada Ivar Yener menyapu bola. Bola berusaha dikejar ketat oleh Hoki Caraka. Depan Shunman. Bola dibuang saja. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa, 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Hanya 2 menit, nampaknya permainan agak sedikit bersih. Walaupun kita lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Hoki Caraka berduel, kita lihat. Arahkan Rafael Strike. Gagal memberikan umpan dari Strike. Intercept yang sangat cepat dan kuat tadi dilakukan oleh Izes. Berhasil. Masih agak sulit. Masih menguasai permainan para pemain Vietnam. Vuong Minh Trong. Strike tadi. Witan Sulaiman gagal. Oh, sangat berbahaya Namandung. Akhirnya kita Do Hundung. Tyson. Lebar jauh. Bui Tien Du. Oh, shooting tadi. Shooting atau umpan tadi Bung Ma'ruf? Saya lebih melihatnya syuting ya, karena posisi dari Adri Satrio Agak sudah sedikit maju maju ya, dan itu mencoba untuk diambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu menambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir. Cukup jauh tendangan gawang. Oh, nampaknya wasit asal Qatar Rahmat Falahi telah menunjuk panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Tumaru. Ya, dan itu yang sekarang coba diharapkan dengan kehadiran pemain seperti Arhan, kehadiran pemain seperti Egy yang memang punya kemampuan untuk bisa melakukan dribble ya. Arham Pratama coba lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan jauh sekali dan ditinju saja. Jasin oleh Ivar Yener. Oh, Ivar Yener tadi lakukan volley tapi sangat disayangkan Bung Ma'ruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound. FC Vietnam dengan gawang tinggi sekali, kita lihat depan Shunman berduel oleh Arhan Pratama. Lempar ke dalam Indonesia. Langsung jauh arahkan kepada Egy. Kontrol Egy dibaik oleh Bui Hoc Viet An ke belakang. Ada Arhan Pratama. Kita lihat Justin Hubner ke tengah. Marcelino Ferdinand. Oh, gagal kita lihat tadi. Oh, pelanggaran terhadap Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya yang sekali ini sangat baik mengendalikan jelas, bola, pelanggaran. mengontrol bola, dan kemudian mengambil dari Mansuman ya. Bola sudah dalam kontrol tadi. Naik kaki dari Witan Sulaiman. Tackle yang dilakukan oleh Pak Shunman, kapten ke-11 Tung Untung. Oh, namanya lempar ke dalam saja, Bung Ma'ruf. Kita akan menunggu kembali. Sudah menunggu para pemain Indonesia yang bertubuh besar. Jai Ijes. Ayo Bang Ijes, Bang Jai. Menyala di GBK, Bang Jai.
Arhan Pratama lakukan sudah jauh. Ada Jaises dan Egi dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Egi Maulana Fikri mencetak gol! Lepas dari penyelamatan bermain belakang dari Vietnam. Sepak bola Indonesia Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali. Sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam Arhan Pratama. Tidak bisa diantisipasi tadi. Bola rebound dan kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Egi Maulana. Egi Maulana memiliki romantisme di GBK bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U22. Dan dia juga mencetak gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Wong Min Trong yang gagal membuang bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egi Maulana Fikri yang berdiri bebas dan langsung menjebloskannya dengan sangat baik dan sangat tenang untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Egi Maulana Fikri, pemain asal luar biasa. Gagal kita lihat. Kita lihat lagi ada Rafael strike, baku ada Hong Viet An, masih Rafael, shooting Rafael terlalu memaksa Bung Maruf. Sebuah situasi yang kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Rafael agak terlalu terburu-buru untuk memaksa melepaskan tembakan. Masih ada Egi yang dalam Kita lihat Vietnam pun kembali mempersiapkan pemainnya nomor punggung 10 dan juga nomor punggung 10 adalah Le Pham Tan Long. Le Pham Tan Long dan juga nomor punggung 13 yaitu Hoi Tan Tai. Sendirian, pergerakannya sangat bebas. Tuan Tai, Tyson tadi saya kira kartu kuning Bung Maruf. Saya sedikit khawatir. Iya, tapi agak berbahaya. Berkali-kali dia melakukan pelanggaran soalnya. Saya pikir pasti wasit memberikan perhatian karena berkali-kali dia. Dan karena tadi jelas kehilangan momentum. Vietnam dan disiapkan untuk menggantikan atau untuk masuk di babak kedua ini. Tendangan bebas ada Ho Dung Van Tan, Huang Viet An yang berpostur 185 cm pun sudah ada di area kotak penalti. Harus hati-hati Adi Satrio. Tentu saja situasi ini sangat-sangat penuh. Van Tan syuting langsung. Gagal Bung Maruf. Ya, 3-2. Dia juga pernah menangin Qatar saat kalahkan Indonesia di Piala Asia saat itu Bung Maruf. Ya, sebuah kekalahan yang kemudian masa depannya bersama dengan Qatar langsung berhenti ya. Langsung putus. Termasuk juga ketika dikalahkan Indonesia saat menukangi Vietnam juga sempat banyak spekulasi terkait masa depan. Sangat cepat. Rafael strike. Masih Rafael. Kita lihat di pukul 2 pemain. Masih Rafael strike. Gagal kita lihat. Dan kini ada Sandy Walsh. Pang Suaman. Masih Pang Suaman. Dan dia dengan Sandy Walsh, sapu bola ke depan, langsung menduduk kepala dari harus hati-hati Rizky Ridho. Di Variena, Le Pham Tan Long, Tyson, gagal tadi, coba dikejar tadi, kita lihat semangat, benturan dengan Kuantan namanya Bung Maruf. Ya, The Bridge yang berusaha cukup bagus ya untuk melihat bagaimana penampilan dia mengubah kepercayaan diri para pemain dan mengubah secara taktikal yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Arhan Pratama, Egi Maulana berperan penting ketika mereka masuk dan langsung memberikan warna tersendiri. Arhan Pratama kesempatan lagi untuk Indonesia menciptakan peluang. Arhan jauh langsung ke bawah udara, arahkan daripada Justin, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino. Tuhan, gagal. Ada Witan Sulaiman, arahkan kepada Arhan Pratama, masih Arhan. Sangat baik Arhan, angkat langsung dan Egi. Tuhan, saya pikir gol luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat Tuhan. Saya pikir sudah gol untuk mengucapkan alhamdulillah tadi Bung Maruf. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi luar biasa dari Win Phillips. Betul, dan kita lihat bagaimana Egi lagi-lagi membelokkan bola tadi. Win Phillips luar biasa. Tapi pertama ketika menghadapi Brunei Darussalam dari 6 gol yang diusahakan Ramadan berkontribusi di dalamnya. Tuan Chai langsung arahkan ke gawang. Ada kita Chai Ices, jatuh di kaki lagi Le Pham Tan Long, umpan terobosan, hati-hati Arhan. Keluar tadi, tidak berhasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Harus bisa bertahan Indonesia. Semoga saja dengan
selesainya akan menambah kekuatan Indonesia di Midin nanti Bung Maruf pada tanggal 26 Maret. Dua pemain yang bisa jadi akan berkontribusi besar dan akan langsung mendapatkan kepercayaan kembali dari seorang Sintayong. Memberi waktu, memberi kesempatan beradaptasi untuk bisa mengangkat prestasi dari timnas Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan bagaimana peliknya Sintayong dalam memilih puzzle-puzzle pemain yang diinginkan, Bung. Terutama di lini belakang nantinya ketika semua pemain bisa tampil. Oh, luar biasa, sangat cepat tadi. Bufantan berusaha dikejar tadi. Oh, kosong. Ada Lin. Rifar Yenar. Ada Bufantan. Oh, nampaknya pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Hati-hati Indonesia. Bufantan langsung ke arah gawang. Ada Arhan, sapu bola ke depan, arahkan kepada Ramadan, tapi ada Pham Tuan Thai, kontrol sangat baik Pham Tuan Thai, ada Pham Suaman, masih Pham Suaman ke belakang, ada Nguyen Philip, kembali sangat cepat, ada Pham Tuan Thai, kembali kepada Nguyen, masih Nguyen Philip, arahkan kepada Pham Suaman, masih Pham Suaman, direbut oleh Ramadan Sananta, ada Tian Lin, dihadang saja oleh Justin Hapner, berduet sangat keras, ada Hoang Roach, diroba dikejar kira Rifar Yenar, berputar-putar di Hoang Roach, kini nampaknya Le Pham Tan Long, ada Ricky Kambuaya, luar biasa, Ricky Kambuaya, masih Ricky, direbut lagi oleh Pham Tuan Thai, direbut lagi oleh Ricky Kambuaya, nampaknya Indonesia, sundulan tadi jatuh langsung disapu saja oleh Arhan Pratama, dan wasit Ahmad Kualai, alhamdulillah, telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi. Dia sejak disumbang untuk menjadi warga negara Indonesia, atau kemudian bagaimana Ragnar Ornelong juga langsung diturunkan sebagai starter. Ini yang menarik dari seorang Sintayong. Yes. Bahwa Sintayong meskipun adalah pemainnya baru bergabung Indonesia, tentunya Asnawi Mangkualam dan juga Do Hung Dung salaman tadi, dan ini adalah starting line up dari Vietnam. Nguyen Philip di sana dan juga Bui Tindung, ada Pham Suaman dan starting 11 dari kubu Indonesia. Bung Maruf. Ya, Indonesia beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekarang di Kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F antara Vietnam tuan rumah melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi, yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Orat Mangun dari wasit Ali Reza Fagani dari Iran, wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih yang menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar. Inilah Tom Haye, pemain asal klub Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye berusia 29 tahun, lakukan sudah berbahaya, arahkan langsung, sangat baik, kita jazz, shooting langsung tadi, gagal nampaknya. Kita lihat tadi Justin, serangan balik dari Vietnam dari sisi karena pertahanan Indonesia sangat cepat. Kita lihat Bufantan berhasil digagalkan tadi. Parolasi apa akan diberikan oleh Witan, langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung, kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya buat biasa komposisi pemain yang dimiliki. Dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Alhamdulillah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik, dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf berdiri dari Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia. Mencetak satu. Gerakan pada Do Hung Tung, ada kembali kepada Suanman, angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya. Alhamdulillah. Bisa membelokkan Bora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat. Dipotong oleh Asnawi, serangan balik cepat, Asnawi, masih Asnawi, umpan pada Witan. Kenapa tidak dibawa langsung Bung Maruf? Iya, Witan memutuskan untuk memberikan back heel ya. Agak memaksakan diri menurut saya. Karena posisi Marcelino juga belum posisi yang ideal ya, karena dia Marcelino masih berlari. Si Tom Haye, di tengah Tom Haye,
Umpan langsung ke kiri, tempati oleh Ragnar Orat Mangur. Coba dikejar oleh Pam Sueman. Masih Ragnar. Ada kita Tom Haye kembali. Masih Tom Haye. Tom Haye sangat bebas. Coba didekati oleh Nguyen Huang Duch. Ada Justin. Masih Justin tengah. Tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk. Kita lihat dari kotak penalti. Masih Ragnar. Shooting Ragnar. Dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi. Menembus. Dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, main yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Win Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Ini Vietnam kembali, ada Do Hung Tung. Kita ada Tyson, langsung sangat berbahaya kini. Ada Tien Lin, masih Tien Lin. Coba dikejar oleh Rizky Ridho ke belakang Tien Lin. Kita lihat lagi ada Phu Van Tan, masih Phu Van Tan. Oh, sendirian kita lihat. Shooting langsung. Oh, alhamdulillah. Berdiskusi Tom Haye menjaga pergerakan dari Duan Huang Duch. Nathaniel Chuan juga ada di kotak penalti. 5 pemain Vietnam di kotak penalti. Harus hati-hati kita. Hernando Arisutariadi bebas yang tentu saja harus diwaspadai. Ada 6 pemain Vietnam. Jai Ijas terus mengawal pergerakan dari Bui Huang Viet An. Ada Bui Tien Dung, Pan Chuan Man, Tien Lin. Lakukan sudah berbahaya datang. Oh, alhamdulillah berhasil digagalkan. Kita lihat tadi oleh Hernando Yang tepat sejauh ini. dengan penjuru buat Vietnam. Lakukan sudah berbahaya. Ditinju kembali oleh Hernando. Oh, sangat baik Orat Mangun. Serangan balik kita lihat Nathan. Orat Mangun kembali. Bui Huang Viet An. Siapa yang akan diberikan oleh Viet An? Ada Pham Tuan Tai. Langsung ke depan, arahkan kepada Dimbaj. Berhasil digagalkan oleh Asnawi Mangku Alam. Apakah sebuah pelanggaran? Ya jelas ya sebuah pelanggaran ya. Agak sedikit terlambat. Agak sedikit terlambat menurut saya bagaimana Asnawi ketika jam kuning juga buat Bui Huang Viet An karena terlalu Viet An dan juga Asnawi mendapatkan kartu kuning. Asnawi Bung Maruf. Ya kalau kita lihat di sini Bung sudah betul memang cukup Sangat berbahaya, keras, ya. sangat keras sekali. Kita lihat. Ya, jelas, sangat keras apa yang dilakukan oleh Asnawi. Bola dan orangnya nggak boleh lewat, Bung Maruf. Bukan hanya bolanya nggak lewat. Tapi orangnya. Nah, Tom Haye nampaknya kurang jauh pagar yang dibuat oleh pemain Vietnam. Dan namun jaraknya harus 9,15 meter. Yang Win Philip. Tom Haye akan memamerkan keahliannya. Kita lihat Tom Haye lakukan sudah dan terlalu jauh Bung Maruf. Ini bukan tembakan Tom Haye yang biasa ya. Jadi ini agak Seperti yang tidak kita lihat Bung Maruf. masih pemanasan saya pikir dan memang jatuh di kepala Tom Haye. Ada Bui Huang Viet An langsung ke arah gawang tadi. itu yang membuat publik juga menjadi agak geram dengan Trosel. Tendangan penjuru sudah dilakukan tadi oleh Vietnam. Dan Suarman langsung arahkan kotak penalti jauh. Arah kepada Din Bach tadi masih terus dikurung para pemain Vietnam. Ada kita lihat Quat Phang Cang. Tyson kini harus hati-hati Tyson. Do Hung Tung. Serangan balik dari Huang Duch. Beruntung tadi kaki kiri Huang Duch. Agak sedikit tidak berirama nampaknya. Bagaimana Quat Phang Cang dengan begitu leluasa tanpa ada pressure sempat membidik dan kemudian melakukan tembakan ke gawang. Kembali dicocor terus pertahanan Indonesia. Huang Duch coba diraih oleh Marcelino. Ada kita Tyson, masih Tyson berlari cepat dari sisi kiri. Ada Quat Phang Cang, angkat langsung di kotak penalti. Belum keluar. Sudah keluar. Saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri ada sebuah tekanan crossing dan tepat tadi sempat mengenai badan dari Asnawi sehingga bola sudah gagal. Kita lihat tulisan. Serangan balik yang sangat cepat. Ini dari Vietnam Do Hung Tung. Umpan di kotak penalti. Sangat saat di GBK saat itu juga hoki dimainkan pertama. Saat tidak
memiliki peran yang bagus. Hoki digantikan oleh Egy. Dan saat itu Rafael Strijk yang bermain di posisi sisi kiri bermain di tengah, dan kali ini Ragnar menjadi striker di saat Rafael Strijk di GBK. Ya, karena kondisi dari Rafael Strijk juga belum sepenuhnya fit ya. Meskipun Haye umpan panjang, lolos, kita lihat sangat baik. Akan terkejar, sangat baik. Yakob Sayuri belakang, ada Egy Maulana Fikri. Ragnar, gagal Ragnar tadi. Maksudnya umpan Egy diputus tadi oleh para pemain Vietnam. Justin, lepas kita Nathan. Masih Nathan, memasuki kotak penalti. Nathan langsung dan gagal kita lihat. Melewati dua pemain Ragnar dan juga Egy tadi. Dan kini Vietnam coba melakukan tekanan balik. Umpan yang sangat... Umpan panjang pada Tian Lin. Hati-hati Indonesia. ya, kita lihat kembali ya situasi di mana memang cukup berbahaya, sangat berbahaya bahkan. Baik, tendangan penjuru sangat berbahaya. Keluar dari sarangnya, kita lihat penjaga gawang Hernando coba merebut tadi Hotantai tapi melakukan pelanggaran. Ada sedikit diskusi tadi antara Nathan dan Witan Sulaiman, Bung Maruf. Iya, sepertinya memang ada persoalan yang bagaimana dari sisi kiri fullback juga berhasil dieksploitasi, kemudian komunikasi di tengah juga agak sedikit bermasalah. Kita lihat bagaimana Hotantai tadi berusaha mencocor bola saat bola sudah dikuasai oleh tangan dari Nathan Noel Chuan tadi. Batch kiri pada Kuo Min Trong. Masih Kuo Min Trong, umpan panjang hasil digagalkan oleh Nathan. Gagal Marcelino untuk mendapatkan bola. Kembali ke pantauan, masih pantauan. Lepam Tan Long. Sangat berbahaya kini Lepam pantauan keluar lapangan pertandingan. Sangat leluasa para pemain Vietnam untuk melakukan persusah Jes. Rizky Ridho, kapten ke-11, tendangan bebas, tendangan penjuru, Kuo Min Trong, tinggi datanya, berbahaya, ditinju saja oleh Hernando, coba dikejar oleh Egy, masih Egy, sangat Ramadan. Iya, tidak jelas maksud tambahan waktu, sangat lama, Bung Ma'ruf. Dan memang ada beberapa momen yang terjadi ya sehingga pertandingan menjadi sedikit tertunda atau kemudian menjadi sedikit tambahan waktunya menjadi lebih panjang. 9 menit tentu sangat menegangkan. Tapi kita berharap bagaimana pertahanan Indonesia tetap solid, tetap kokoh. Umpan panjang langsung di kotak penalti. Sangat baik Rizky Ridho untuk mendelay Pam Tan Long. Langsung ke depan. Ada ke Din Bach. Masih Din Bach. Hotantai. Direbut kita lihat sangat baik oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Umpan ke depan. Sangat bebas kita lihat berhadapan dengan pemain. Umpan terobosan cepat tadi. Maksudnya Ramadan Sananta nampaknya berhenti tadi untuk mengejar bola. Dikejar kita oleh Marcelino Ferdinand. Pelanggaran dilakukan oleh Ricky Kambuaya dan langsung mendapatkan kartu kuning. Dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel langsung tendangan penjuru. Gagal tadi. Syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Alhamdulillah! 3-0 Indonesia. Milang, refleks yang bagus Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skrimmit, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan. Dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya, dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam, kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai nampaknya pertandingan. Di mana Dutch masih Huang Dutch, bukan sebuah pelanggaran kah? Nampaknya pelanggaran wasit. Ali Reza Fagani dari Iran telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Midin pada leg kedua. Sudah kelima, sudah main
4 kali, 2 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah, sedangkan lawannya Irak bermain 4 kali dengan Ya, ini dari Timnas Indonesia 3-4. Sangat membutuhkan pertandingan ini untuk bisa menentukan langkahnya ke ronde ketiga, Bung Maruf. Iya, ini sebuah pertandingan yang sangat penting untuk laju Indonesia mengejar ambisi, mengejar mimpi, mendapatkan tiket untuk lolos ke putaran ketiga. Indonesia kalau mendapatkan kemenangan maka mereka akan mengunci, pertama mereka mengunci tiket ke putaran ketiga, kedua mereka sudah mengunci tiket untuk tampil, bisa membuat para pemain dari Irak tidak nyaman sejauh ini ya Bung ya. Marcelo Ferdinand di kotak penalti tadi. Oh, peluang sangat terbaik Indonesia di kotak penalti. Masih Tom Haye lakukan sudah tinggi di tengah, berbahaya. Oh, tidak ada yang menjangkau bola. Nathan Ahai masih gagal, tidak offset, datang lagi Tom Haye, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya, gagal kembali. Oh, ada Zidane, hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran, kembali debut lagi, datang lagi, ada Orat Mangun, masih Orat Mangun, menuju kotak penalti, Orat Mangun, masih Orat Mangun, oh gagal kembali, ada Robin Dani, datang lagi bantuan, ada Sen Patinama, oh nampaknya sudah keluar, sungguh suas cm. Betul. Striker mereka Haiman Hussein pun 189 cm. Pemain yang paling tinggi ya kalau di lapangan sekarang ini ya Bung ya. Ya. Kalau ada Elkan mungkin akan lain ceritanya. Oh, tendangan bebas, berbahaya tadi, langsung ke arah gawang. Ini yang sangat ditakuti. Natik Naji. Oh, tidak ada yang menyambut Bung Maruf. Offside. Mengembangkan permainan. Osama Rashid mendapatkan tugas penting ya Bung ya untuk mendekati Tom Haye. Betul, mendekati Tom Haye, menjadi penyeimbang di lini tengah dan menjadi pengganggu. Oh, Tom Haye umpan terobosan langsung. Kita lihat ada Sen Patinama, masih Sen langsung arahkan ke Orat Mangun. Gagal. Padahal sebuah skema yang sangat-sangat cantik tadi Bung Maruf. Sandy Walsh, kuasai bola Indonesia, langsung ke depan, sangat baik pada Rafael Strike. Marcelo Ferdinand langsung arahkan kepada Orat Mangun. Masih kita lihat Rafael Strike. Oh Tuhan, sudah menunggu Sen Patinama Bung Maruf. Gagal untuk memberikan umpan mantap. Sangat kosong Sen Patinama tadi. Kita lihat bagaimana reaksi dari Sen Patinama. Tidak habis pikir kenapa bola tidak diberikan pada Sen Patinama. Sehingga bola yang begitu posisi Patinama, yang begitu kosong, begitu Sangat terbuka, sangat kosong. Dan saya pikir memang situasinya agak memaksakan, bahkan sangat memaksakan diri. Memaksakan dari Rafael Strike. Memang dia merasa bahwa ada kesempatan. Pada Rafael Strike. Oh, Sandy Walsh. Oh, Tuhan. Shooting yang cukup baik tadi diantisipasi oleh Jalal Hassan dari Irak tadi Bung Maruf. Memang lemah tembakan yang dilakukan oleh Sandy Walsh tadi setelah menerima umpan tarik dari Zaza Hafner tadi, tapi kalau kita dan kemudian ketepatan ketika membaca arah bola, saya pikir itu menjadi sebuah poin tersendiri dari Rafael Strike. Oh, tercuri kita Rizky Ridho, harus hati-hati Rizky Ridho. Langsung arahkan pada Orat Mangun, dikawal oleh Amar, masih Orat Mangun, Marcelo Ferdinand, Tom Nathan dan kosong. Umpan terobosan dan shooting langsung Rafael Strike masih gagal. Ada Justin Hafner, ada Zidane nampaknya menguasai bola ke belakang pada Jalal Hassan, Rabin Kharib, masih Orat Mangun ke tengah, ada Tom Haye, Sandy Walsh, balik ke belakang kepada Rabin Kharib, Adamat, Natik Naji, Amir Fuad, Rabin Kharib, Adamat, Suat Natik Naji, kembali kepada Rabin, ke kanan Hussein Aidar Ali, langsung arahkan kepada Aiman Hussein, berdua dengan Jordi Amat, dibuang saja tadi oleh Jordi Amat. Tidak mau banyak mengambil resiko nampaknya Jordi Amat sebagai kapten kesebelasan ini Bung Maruf. Ya, pemain yang memang punya pengalaman luar biasa ketika bersama dengan klub di Malaysia, bersama dengan JDT, kemudian juga bagaimana dia pernah bersama dengan Swansea dan Rayo Vallecano. Dan wasit asal Australia, Sean Evans, baru saja membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama Indonesia melawan Irak. Dengan penjuru yang pertama buat Irak di babak kedua.
sekitar 6 pemain Irak di gawang Indonesia. Ali Jasim. Tangkapan yang sangat cantik tadi dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi, menggagalkan tendangan penjuru yang sangat bisa mendapatkan bola dengan baik. Meskipun Hamner tadi sudah sempat melompat ya, tapi momentumnya, timingnya tidak pas. Rizky Ridho. Oh, salah tadi, kita lihat. Ini Rizky Ridho berduel dengan Ali Jasim. Harus hati-hati nih Rizky Ridho. Dilewati, kita lihat Rizky Ridho. Sekali apa yang dilakukan oleh Sadi Walsh. Nampaknya Irak terus melakukan tekanan yang sangat-sangat kuat. Bung Maruf, Ali Jasim, masih Ali Jasim di kotak penalti. Berbahaya tadi, masih dihalau oleh Penalti. apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah menyentuh tangan dari Jordi Amat, Bung Maruf? Ya, kita lihat. Orang bangun. Bergerak ya tangannya memang ya. Meskipun kita tidak dalam tepat mendapatkan replay tadi secara sempurna. Sangat disayangkan pemirsa. Harus menyentuh tangan tadi. Buat Indonesia harus dihukum penalti. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi mampu memperlihatkan ke piawaiannya untuk bisa menangkis tendangan penalti seperti yang pernah dilakukan di Piala Asia 2000, maksudnya Piala Asia di bawah usia 23 tahun beberapa waktu lalu, dan juga di SEA Games. Tapi ini adalah lawan yang cukup berat, yaitu Aiman Hussein. Semoga saja tekanan yang begitu besar di Stadion Gelora Bung Karno membuat Aiman Hussein tidak mampu menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi. Inilah Aiman Hussein. Mudah saja tadi Aiman Hussein untuk menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi, Bung Maruf. Iya, situasinya memang tidak terduga sama sekali scrimmage. Padahal kita memang jumlah dari sisi pemain kita unggul tadi ketika 3 pemain kita berada di depan dari Hernando. Tapi situasinya ada waktu yang cukup panjang. Sangat disayangkan kita harus tertinggal lewat gol penalti tadi. Ini menjadi gol yang ke-23 untuk Aiman Hussein dari 72 penampilan bersama dengan timnas Irak. Pemain Haji Ribin Karim. Masih Ribin Karim. Gerak ke tengah Ribin. Umpan terobosan berbahaya. Pelanggaran sangat keras tadi dilakukan oleh Jordi Amat. Iya. Telat Bung Maruf Jordi Amat. telat sekali Jordi Amat. Tapi memang dia juga tidak menduga bahwa Trupas itu bisa lolos tadi ya. Sehingga Jordi Amat. Kartu merah. Kartu merah. Straight red card, Bung. Kartu merah langsung. Betul, kartu merah langsung. Jadi wasit menganggap ini sebuah pelanggaran telak memang. Dan ini yang memang sempat saya katakan bahwa tidak selalu kita kemudian bicara soal wasit dan wasit. Dalam tekanan Bung Maruf. Ya, telat Bung Maruf. Telat sekali. Ini yang sebenarnya dari awal sudah kita khawatirkan ya, bagaimana memang kalah cepat. Pergerakannya kalah cepat dan langsung mencoba untuk menutup di depan tadi karena menghindari potensi untuk masuk ke kotak penalti. Tapi justru berbuah kartu merah Jordi Amat. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di menit ke bergerak cepat Yusuf. Harus hati-hati Aiman Hussein. Bagus sekali kini Arhan. Nathan, gagal Nathan memberikan oleh Jasim Ali. Harus hati-hati Indonesia. Kembali Indonesia harus dihukum penalti Bung Maruf. Kembali situasi yang memang bisa jadi dan sangat merugikan Indonesia. Sebuah keputusan yang Hernando Ari keluar dari sarang, memutus dan menghentikan aksi dari Ali Jasim tadi. Ya. Tangannya, susulan tangannya.
Ya, dan memang situasinya kalau dilihat Ali mau sudah dalam kondisi tidak sepenuhnya body balance-nya bagus, tetapi ada tangan tadi dari Hernando Ari yang sempat mengenai kaki dari Ali. Mungkin Hernando Ari tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran, tapi gerakannya dia justru melanggar Bung Ma'ruf. Betul, karena apapun Bung, ketika situasi di dalam kotak penalti, penjaga memang mendapatkan advantage, privilege, tetapi seorang penyerang, mereka yang menguasai bola juga mendapatkan privilege karena itu adalah potensi mereka bisa mencetak gol. Kembali Indonesia harus menghadapi penalti. Aiman Hussein kembali akan menjadi Jalgojo. Jadi Algojo, Aiman Hussein. Oh! Alhamdulillah. Gagal Bung Ma'ruf. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Masih ada kesempatan, gagal memanfaatkan situasi tembakan Aiman Hussein. Gagal memanfaatkan situasi, tembakannya terbang tinggi tadi. Bangkit Garuda, terbang Garuda, kejar gol, peluang kesempatan. Yang diberikan oleh Marcelino Ferdinand pada Rafael Strike. Ini Ibrahim. Coba ditekan tadi oleh diatur, ritme yang diatur, memberikan kepercayaan diri dan kalau bisa unggul. Baru babak kedua setelah energi itu habis maka dimasukkan pemain pengganti dengan cepat. Chuaon langsung arahkan kepada orang panggung gagal tadi. Ada Asnawi yang sudah berdiri di belakang. Langsung ke depan pada Justin Hapner. Oh, Natik Naji itu sudah menunggu. Marcelino Ferdinand. Gagal Marcelino Ferdinand. Yakub Sayuri. Masih Yakub. Shooting Yakub. Oh, gagalkan kembali. Oh, Jasim Ali serangan balik. Ibrahim Bayes. Asnawi. Oh! Kesalahan dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi Bung Ma'ruf. Iya. Kesalahan yang mungkin tidak harusnya diperlukan. Hernando bisa mengambil keputusan untuk membuang oleh dua pemain. Bangkit Hernando, bangkit Hernando. Isolasi, tapi tadi dia hanya menciptakan satu peluang di babak kedua. Baik, tekanan dilakukan pada pemain Irak. Hussein Haidar Ali, Jasim Ali. Masih Hussein Haidar. Dan nampaknya pertandingan sudah berakhir. Dan Indonesia harus takluk 0-2 dari Irak. Lewat gol yang diciptakan oleh Aiman Hussein dan juga Jasim Ali.